Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi hadir dalam Talk to iNews dan malam hari ini kita akan membahas potret kemiskinan yang terjadi di ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta. Dan sebelum kita membahas dialog tersebut, saya akan menyampaikan terlebih dahulu perkembangan berita lainnya. Polisi hingga saat ini sudah memeriksa 11 orang saksi terkait dengan kebakaran di salah satu ruang perawatan yang terjadi di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat kemarin siang yang menewaskan 4 orang. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Tito Karnavian menduga ada kemungkinan kelalaian yang dilakukan para korban dengan membawa barang-barang terlarang ke ruangan terapi di RSAL Minto Harjo. Namun Tito enggan menegaskan penyebab pasti kebakaran sebelum keluarnya hasil lab 4. Akibat kebakaran kemarin, 4 orang tewas termasuk 2 diantaranya adalah mantan Kadif Humas Mabes Polri Irjen Polisi Purnawirawan Abu Bakar Nata Prawira dan Ketua Umum PGRI Sulistyo yang keduanya telah dimakamkan hari ini. Dan hingga kini pemirsa, kasus tersebut masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Polda Metro Jaya. Pemantik apinya, pencetus, kemudian ada oksigen. Oksigen itu adalah bahan bakar dia. Kemudian yang ketiga adalah bahan yang dibakar. Otomatis memang ada kerawanan kalau ada percikan api itu akan dengan cepat berbahaya sekali. Dan korban itu berada di dalam ruangan bertekanan tinggi dan dia tidak bisa keluar. Kalaupun langsung dibuka itu akan berbahaya juga. Dan saudara rekan saya, reporter Ana Maria di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat yang hari ini untuk kedua kalinya dilakukan olah TKP di sana. Ana, seperti apa hasil olah TKP kedua yang dilakukan hari ini oleh polisi? Baik Aryo dan pemirsa, ledakan tabung gas chamber yang telah menewaskan 4 orang korban pada saat ini di Rumah Sakit TNI AL dari Minto Harjo, Ben Hill, Jakarta Pusat masih terus dilakukan olah TKP yang telah dilakukan pada pukul 11 tadi siang. Dan pada saat ini belum ditentukan apakah olah TKP tersebut telah selesai atau belum, karena memang olah TKP ini sangat tertutup oleh peliputan media. Dan ada kemungkinan olah TKP ini tidak hanya berlangsung 1 hari untuk benar-benar ditemukan penyebab utama ledakan tersebut. Dan Aryo, evakuasi pada saat ledakan terjadi yaitu kemarin siang sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sempat sulit dilakukan dikarenakan ruangan yang bertekanan tinggi. Perlu diketahui pemirsa, korban ledakan tewas saat tengah melakukan terapi oksigen di Rumah Sakit TNI AL Minto Harjo ini, di mana terapi tersebut berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran tubuh. 4 korban jiwa tersebut salah satunya adalah Irjen Pol Abu Bakar Nata Prawira. Ia adalah mantan Kadif Humas Polri yang saat ini menjabat Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia. Serta 3 orang lainnya yang diketahui masih kerabat dari Irjen Pol Abu Bakar, yaitu Sulistyo, Dimas Radityo dan juga Edi Suwardi. Sementara itu jenazah dari Irjen Pol Abu Bakar telah dimakamkan tadi siang di TMP Kalibata. Olah TKP dilakukan oleh Satuan Gabungan dari Puslap 4 Mabes Polri dan juga dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya serta tim khusus terapi oksigen. Dan pemirsa, hingga saat ini belum ada keterangan lanjutan mengenai apa saja dari hasil olah TKP yang telah dilakukan. Dan media hanya bisa menunggu dari luar saja, yaitu di sepanjang jalan dari sisi depan Rumah Sakit TNI AL RS Minto Harjo ini. Dan pemirsa, pihak rumah sakit selalu meyakinkan bahwa terapi oksigen tersebut telah sesuai dengan prosedur yang dilakukan. Sehingga penyidikan terus dilakukan mendalam untuk menemukan sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama dari ledakan gas tersebut. Demikian sementara Aryo yang dapat saya laporkan dari Jakarta Pusat, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Ana Maria melaporkan langsung dari RSAL Minto Harjo, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, hingga saat ini pemerintah belum memblokir aplikasi online yang dipakai sebagai operasional angkutan umum tidak berizin di Jakarta. Pro kontra transportasi berbasis online masih menjadi polemik. Diskusi antara pengendara angkutan umum dengan transportasi berbasis online masih dilakukan.
Menurut Menteri Komunikasi Informasi dan Teknologi, Rudi Antara pun memutuskan belum akan memblokir transportasi online. Blokir tidak ada keputusan blokir dulu sampai saat ini. Karena kembali kita kalau lihat dari sisi aplikasi, teknologi itu netral gitu loh. Hanya kan kita harus lihat bagaimana jangan terjadi yang kita harus hindari, jangan sampai ada semacam pertentangan lah antara sebetulnya masyarakat di bawah. Menkominfo juga harus melihat beberapa pihak seperti masyarakat yang menentukan pilihan berdasarkan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan transportasi online. Oleh karena itu, pada dasarnya Kominfo mendorong inovatif dan kreativitas demi kenyamanan dan pelayanan bagi publik. Dari Jakarta, Francisca Susanti, Afan memberitakan. Tidak hanya di Jakarta saja pemirsa, angkutan umum berbasis aplikasi online juga menjamur di Yogyakarta. Dan kita segera bergabung dengan Christian Anjani, reporter kami dari Biro Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengetahui seperti apa kondisi angkutan umum berbasis online di Yogyakarta. Christian Anjani, silakan dengan laporan Anda. Ya, Aryo, di tengah kemelut persaingan antara penyedia jasa taksi online dan angkutan konvensional di Jakarta ternyata tidak begitu berpengaruh di Yogyakarta. Terpantau hingga saat ini Yogyakarta masih aman gesekan antara penyedia jasa taksi online dan angkutan konvensional. Nah, di Jakarta ini terdapat Saya Taksi, di mana Saya Taksi ini merupakan milik dari salah satu perusahaan taksi yang sudah beroperasi 20 tahun di Yogyakarta dan dinyatakan legal dan masuk ke dalam kepengurusan dari Organda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini saya tengah berada bersama Bapak Timbul, di mana Bapak Timbul ini merupakan supir dari Saya Taksi. Ya, Bapak Timbul, bisa dijelaskan bagaimana kondisi di Yogyakarta ini? Apakah ada gesekan antara angkutan konvensional dengan angkutan online seperti Saya Taksi ini? Selama ini, baik setelah ada media online maupun sebelumnya, di Jogja tidak pernah terjadi gesekan karena kita sama-sama menjaga kondusif sebagai kota pariwisata. Karena dengan suasana kondusif diharapkan bahwa Bapak Ibu pelaku pariwisata bisa hadir di Jogja. Bapak, sebelum ada taksi online ini atau setelah menggunakan aplikasi online ini seperti apa, Pak? Untuk pendapatan supir sendiri seperti apa? Apakah lebih banyak pelanggan atau seperti apa? Adanya media online juga tidak berpengaruh begitu signifikan karena persaingan taksi sekarang bukan hanya dengan taksi sesama taksi, tapi juga dengan rekan-rekan yang bergerak di dunia rental, juga mereka juga penyokong pariwisata, sehingga kalau dinilai dari rupiahnya memang nilainya rendah. Meskipun secara kumulatif besar, tapi terhadap barang nilainya rendah. Sehingga boleh dikatakan menurun kalau saat ini penghasilan rekan-rekan supir taksi. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Timbul. Ya, Aryo, demikian wawancara saya dengan Bapak Timbul, di mana Pak Timbul sendiri menceritakan bahwa di Jogja ini aman dari gesekan dan antara angkutan konvensional dan taksi online ini bekerja dengan memilih pekerjaannya masing-masing dan berjalan dengan aman. Dan demikian laporan dari Yogyakarta, kembali ke studio. Baik, terima kasih Christian Anjani melaporkan tentang kondisi angkutan umum berbasis online di Yogyakarta. Dan kita kembali ke Jakarta pemirsa, sejumlah ibu-ibu berdemonstrasi depan Istana Merdeka Jakarta. Mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya saat kampanye lalu. Tujuh orang ibu-ibu dengan mengenakan jas hujan bertuliskan "Mana janjimu" mendatangi Istana Negara untuk menagih janji Presiden Joko Widodo. Setiba depan Istana Negara, para peserta aksi demo ini langsung dihampiri sejumlah petugas kepolisian yang meminta mereka berpindah ke lokasi yang telah ditetapkan untuk menyuarakan suara publik. Menolak untuk berpindah, ibu-ibu ini terlibat aksi saling dorong dengan petugas yang berupaya menahan mereka mendekati Istana Negara.
Ketujuh peserta demo ini merupakan relawan Jokowi baik dalam pemilihan gubernur maupun saat ia maju menjadi presiden 2014 lalu. Kini mereka hanya dapat berharap Jokowi dapat menepati janjinya untuk memperhatikan nasib rakyat kecil. Dari Jakarta, Stefani Patricia, Firman, MNC Media memberitakan. Ya pemirsa, hari ini sejumlah ormas bertemu dengan Komisi 3 atau Komisi Hukum DPR. Mereka membahas tentang adanya dugaan korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta. Kasus pembelian lahan Sumber Waras perlu mendapat perhatian serius dari aparatur hukum. Sejumlah organisasi masyarakat mengikuti rapat dengar pendapat, diantaranya adalah Forum Pemuda Betawi, Gerakan Selamatkan Jakarta, Komunitas Peduli Jakarta, serta Gerakan Pribumi Jakarta. Rapat dengar pendapat tersebut digelar di ruang sidang Komisi 3 DPR. Mereka mendesak Komisi 3 DPR untuk menekan KPK agar segera memanggil dan memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dalam dugaan korupsi lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang merugikan negara hingga 190 miliar rupiah. Harus ada kemauan dari aparatur hukum negara, baik Komisi 3, KPK, kepolisian, untuk mengusut secara serius kasus ini. Komisi 3 DPR berencana memanggil BPK untuk mengkonfirmasi temuan serta audit terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Selain itu, KPK pun akan dipanggil untuk menanyakan proses penanganan kasus yang diduga melibatkan Ahok. Kita akan meminta ke BPK, ya, laporan BPK temuannya seperti apa. Kemudian tentu kita juga akan menanyakan itu kepada KPK mengapa tidak menindaklanjuti temuan BPK itu kalau memang benar sesuai dengan yang disampaikan tadi. BPK menilai pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemda DKI Jakarta tidak sesuai dengan prosedur. BPK menemukan sejumlah penyimpangan diantaranya terkait penentuan harga, perencanaan, serta penganggaran. Namun hingga saat ini KPK belum menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Dari Jakarta, Rian Syamutakin dan Sugianto, MNC Media, memberitakan. DKI Jakarta adalah provinsi tempat bertemunya kemakmuran sekaligus kemiskinan. Dan Talk to iNews akan segera kembali dengan dialognya sesaat lagi.